Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalil Sapudianata dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nama saya Nur Ali Pasha dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Nama saya Febilina Haifa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nama saya Bagas Nugroho dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang. Kelompok 2 pada mata kuliah Psikologi Perkembangan. Pada kesempatan kali ini izinkan kelompok 2 menjelaskan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan tema sosial emosional seorang anak pada tahap usia dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, masalah berarti sesuatu hal yang harus diselesaikan dan dipecahkan persoalannya. Umumnya masalah didasari tanda kutip ada saat seseorang individu merasakan bahwa keadaan yang dihadapinya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Nah, terkait masalah tersebut, saya dalam konteks ini akan fokus terhadap problematika sosio-emosional anak usia dasar. Bagaimana konsep dan solusinya? Pada umumnya, anak dilahirkan belum bersifat sosial. Artinya, seseorang anak belum memiliki kemampuan bergaul dengan orang lain. Untuk mencapai kematangan sosial tersebut, anak harus belajar cara menyesuaikan diri dengan orang lain. Kemampuan ini diperoleh anak melalui berbagai kesempatan atau pengalaman bergaul dengan orang-orang di sekitarnya, baik orang tua, saudara, teman sebaya, atau orang dewasa lainnya. Menurut Harlock, seorang teoritis perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu pertama lingkungan keluarga, dan kedua lingkungan di luar rumah. Seperti yang sudah dijelaskan Bagas sebelumnya, bahwasanya ada beberapa aspek terkait dengan bagaimana anak ini dapat mengembangkan perilaku sosialnya. Aspek-aspek di sini akan saya cantumkan lebih jelasnya. Lingkungan pertama misalnya, akan saya lebih detail pada lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga menjadi lingkungan yang paling utama dan paling mendasar bagaimana anak bisa mengembangkan perkembangan emosional atau sosial mereka. Perkembangan sosial emosional anak sendiri erat kaitannya dengan bagaimana kedua orang tua memengaruhi anak mereka atau membimbing anak mereka dalam konteks norma-norma masyarakat dan juga aturan di masyarakat. Seperti bisa kita katakan, hal ini bisa membentuk bagaimana praktik anak tersebut dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Di samping itu ada juga komponen lain, yaitu komponen di luar keluarga seperti lingkungan sekolah yang juga lebih difokuskan dan juga lebih dikaitkan lagi dengan teoritis Harlock yang menyatakan bahwasanya di luar lingkungan keluarga, misalnya lingkungan sekolah, dapat lebih memperkuat cakupan atau jangkauan lingkungan keluarga itu sendiri. Lingkungan sekolah ini dapat membentuk kepribadian anak menjadi lebih eksploratif dan juga di dalamnya bisa kita katakan lingkungan sekolah ini lebih tertata dan juga terkonsep karena di dalamnya ada juga komponen guru sebagai pengawas anak-anak itu sendiri, anak-anak yang mereka didik dan mereka ajar. Proses pengoperasian ilmu yang normatif dalam pendidikan juga akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka yang akan datang. Guru akan memulai memasukkan pengaruh terhadap sosial anak dan khusus kepada peserta didik. Akan dikenalkan norma-norma lingkungan dekat, dikenalkan pula norma-norma kehidupan bermasyarakat. Problematika sosio-emosional juga perlu ditelusuri lebih lanjut, seperti gangguan yang menekan sosio-emosional anak itu sendiri. Dalam pengertiannya, gangguan adalah suatu kondisi yang menyebabkan ketidaknormalan pada individu yang memiliki dalam menguasai keterampilan dan kekurangan dalam berhubungan dengan orang lain. Perkembangan sosial emosi anak usia dini mencangkup perkembangan yang berkaitan tentang emosi, kepribadian, dan hubungan interpersonal. Selama tahun awal kanak-kanak, perkembangan sosial emosi berkisar tentang bagaimana sosialisasi, yaitu proses ketika anak mempelajari nilai-nilai dan perilaku yang diterima dari masyarakat. Gangguan sosial emosional juga dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu yang fokus di dalam diri anak itu sendiri, tetapi suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri adalah adanya anak yang memperlihatkan perilaku sumbang, bertingkah laku tidak sesuai dengan norma yang berlaku, baik norma budaya, norma umur, norma kecakapan atau keterampilan, maupun norma sosial yang berlaku dalam lingkungan di mana anak itu berada. Tingkah laku mereka mengalami gangguan dan kelainan yang biasanya lebih dirasakan oleh lingkungannya daripada oleh anak itu sendiri. Perkembangan emosi juga memainkan peran yang sedemikian penting dalam kehidupan. Maka penting diketahui bagaimana perkembangan dan pengaruh emosi terhadap penyesuaian pribadi dan sosial.
Di sisi lain, bahkan sulit mempelajari reaksi emosi hanya melalui pengamatan terhadap ekspresi yang jelas tampak, terutama ekspresi wajah dan tindakan yang berkaitan dengan emosi. Karena anak-anak suka menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial, dengan kata lain suka meniru. Gangguan sosial emosi dapat terjadi pada setiap individu dari semua usia. Keadaan tersebut biasanya ditandai dengan ciri-ciri tertentu, khususnya yang berhubungan dengan kondisi emosi. Seperti yang kita ketahui dari penjelasan sebelumnya dari kawan-kawan saya, usia yang kita bahas kali ini adalah usia dasar. Yang mana pada usia ini ada 3 komponen penting dalam pembentukan perkembangan anak pada tahapan sosial emosional anak itu sendiri. 3 komponen penting ini akan saya sebut. Yang pertama adalah perilaku atau perasaan self of sense atau sense of self, bisa ditukar atau self of sense atau sense of self. Yang mana perilaku ini adalah rasa perasaan bagaimana mereka bisa berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua ada juga rasa bertanggung jawab terhadap diri sendiri, seperti halnya bagaimana mereka melakukan aktivitas dan juga rutinitas yang sudah diwajibkan. Dan juga yang ketiga ada bagaimana sikap inisiatif di dalam diri masing-masing anak, seperti halnya ada rasa empati dan juga perilaku budaya mengantri. Yang kita ketahui bahwasanya di negara-negara maju pada saat ini gitu ada perilaku-perilaku atau aturan dan kebijakan yang mana melakukan kebijakan mengantri, budaya mengantri, yang bagi saya ini juga harus diterapkan oleh anak-anak pada usia dasar ini. Karena nantinya jika sebuah negara, misalkan katakanlah Indonesia, menerapkan hal ini kepada anak atau metodologis pendidikan anak, nantinya Indonesia sendiri akan mencapai visi dan misi seperti negara-negara maju lainnya. Kebanyakan masalah sosial dan emosi dianggap sebagai hasil faktor lingkungan, seperti penyiksaan terhadap anak, pengasuhan yang tidak konsisten, kondisi hidup yang penuh tekanan, lingkungan yang penuh dengan kekerasan, atau penggunaan alkohol dan kekerasan fisik yang terjadi dalam keluarga. Pada saat yang bersamaan, penyebab biologis seperti faktor keturunan, ketidakseimbangan zat-zat kimia dalam tubuh, kerusakan jaringan otak, dan penyakit yang diderita juga berperan dalam masalah perkembangan sosial dan emosi. Padahal terkait mengenai bagaimana problematika sosio-emosional seorang anak, kita bisa mencari solusi yang tentu saja bisa kita maksimalkan dalam praktiknya, seperti proses pengoperasian ilmu yang normatif dalam pendidikan, yang nantinya akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka yang akan datang. Dalam segi pendidik, guru akan mulai memasukkan pengaruh terhadap sosial anak dan kepada peserta didik seperti yang saya jabarkan di awal. Bahkan bisa mengenalkan norma-norma lingkungan dekat, dikenalkan pula norma-norma kehidupan bermasyarakat. Upaya yang dapat dilakukan dari kita, atau katakanlah kita seorang pendidik, sarjana pendidikan maupun ibu dosen yang terhormat, bagaimana cara untuk mendidik anak-anak ini, anak-anak yang memiliki masalah sosial emosional, disebutkan oleh pakar anak atau pakar yang menyatakan ini, Martini Jamaris, bahwasanya antara lain ada yang pertama menciptakan suasana yang aman dan nyaman terhadap anak itu sendiri. Yang kedua ada memberikan rasa positif terhadap anak tersebut. Yang ketiga membiarkan anak tersebut memiliki pendapatnya atau mengutarakan pendapat, walaupun nantinya pendapat tersebut ada penolakan atau kesetujuan, tapi kita juga harus bisa mendengarkan dan juga memberikan masukan. Yang keempat juga adanya memperbolehkan anak tersebut memilih pilihannya, walaupun nantinya kita akan bisa menolak atau menerima, berikanlah alasannya yang jelas. Dan yang terakhir juga menciptakan sarana prasarana atau menyediakan sarana prasarana yang mendukung bagi anak tersebut untuk tumbuh di dalam lingkungan kita. Kesimpulan dari presentasi kami adalah perkembangan sosial emosional merupakan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial juga adalah proses belajar mengenal norma dan peraturan dalam sebuah komunitas. Manusia akan selalu hidup dalam kelompok, sehingga perkembangan sosial adalah mutlak bagi setiap orang untuk dipelajari, khususnya sebagai bentuk beradaptasi dan menyesuaikan diri. Oleh karena itu, perkembangan sosial emosional individu yang kita fokuskan kepada anak usia dasar dapat dipengaruhi oleh interaksinya dengan orang lain, mulai dari orang tua, teman, sekolah, dan masyarakat, serta seluruh orang yang berinteraksi dengan individu tersebut. Saya rasa cukup sekian penjelasan singkat dari saya dan kelompok saya, teman-teman saya yang terhormat sebelumnya. Jika ada salah atau kurang atau miskonsepsi dalam penyampaian kami, silakan berikan kritik dan juga saran yang mendukung, tentu saja.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.